Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan malam hari ini. Satu kesempatan yang indah jika Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kita boleh ada malam hari ini semua karena Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kita pujikan dari semula Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kita pujikan sekali lagi dari semula Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Oh, semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kita sembah. Haleluya Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus.
hanya kepadamu kami menyembah. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Nuribaya shandarabu, yarabaya shiriririraran. Engkau yang kami muliakan. Haleluya Yesus, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Rabaya shikir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 ararara. Haleluya, Rabaya shir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 . Haleluya, kami menyembah, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami meninggikan-Mu. Haleluya, Rabaya syarara, ya Ramaya syar. Haleluya, 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 Rabaya syar. Terima kasih Tuhan, syukur terpujilah nama-Mu. Haleluya, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Oh, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kami percaya Kau tetap baik dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami tetap mengucap syukur dalam apapun yang kami alami. Kami percaya rencana-Mu adalah rencana yang baik. Tuhan, sebentar kami akan dengar firman-Mu. Tolong kami semua untuk mengerti firman-Mu. Urapi hamba-Mu, berkati umat-Mu yang mendengar firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan malam hari ini. Satu kesempatan yang indah jika kita kembali boleh mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Saudara, pujian tadi mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Dalam segala apapun keadaan yang saudara alami, tetap berkata bahwa Tuhan Yesus Tuhan yang baik. Ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, belajar berkata bahwa Tuhan Yesus tetap baik, karena rencana Tuhan dari semula adalah baik adanya. Tuhan tidak merencanakan
kecelakaan bagi anak-anaknya, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita hari-hari ini, tetap berkata, Yesus tetap baik. Apapun yang terjadi, Yesus kita yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Puji Tuhan. Malam hari ini saudara yang kasih Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai yang keempat, ya. Saya akan bacakannya bagi Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai yang keempat, iman dan hikmat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh apa? Buah yang matang, supaya kamu menjadi apa? Sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, saudara yang kasih Tuhan, malam hari ini dalam Yakobus 1 ayat yang kedua dengan yang keempat, kita akan belajar tentang ada 3 kebaikan, ya, dalam Yakobus ini. Ada 3 kebaikan ketika dalam menghadapi krisis atau dalam pencobaan, ya. Kebaikan apa yang akan kita terima ketika kita mengalami ujian atau cobaan dalam hidup ini, saudara? Menurut Yakobus ayat 1, Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4, saudara, kebaikan apa yang akan kita terima, ya, kalau kita menghadapi krisis dalam hidup ini, saudara yang dikasih Tuhan? Saya percaya hari-hari ini kalau kita perhatikan, dunia bukan semakin baik, dunia semakin tidak menentu, ya, karena dengan adanya pandemi, bahkan ada varian baru, varian Delta, saudara. Ini akan membuat kita ini orang percaya jadi semakin bingung, saudara. Tetapi malam hari ini firman Allah memberikan kita pesan bahwa saya percaya bahwa di balik itu semua pasti ada kebaikan yang akan kita alami, ya. Nah, malam hari ini kita belajar ada 3 kebaikan dalam kita menghadapi krisis hari-hari ini, saudara. Kebaikan apa, saudara? Kita langsung saja yang pertama. Jadi katakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, ya. Berbagai-bagai pencobaan ini bukan hanya satu, saudara. Artinya apa? Bertubi-tubi. Ketika pencobaan itu datang bertubi-tubi, ketika pencobaan itu terus menghantam setiap kehidupan orang percaya, anak Tuhan, apa yang kebaikan apa yang kita alami? Kita terus menghadapi satu percobaan yang tidak henti-hentinya. Yang pertama, kita katakan bahwa ketika pencobaan itu datang berbagai-bagai, bertubi-tubi dalam hidup orang percaya, saya percaya ini akan membentuk yang pertama, kebaikan yang pertama yang kita alami adalah engkau akan menjadi satu pribadi yang kuat, saudara, ya. Bukan jadi pribadi yang cengeng, tetapi apa? Engkau dibentuk dengan pencobaan-pencobaan yang kau alami setiap hari, akan membuat pribadimu akan menjadi satu pribadi yang kuat, pribadi yang berkualitas, pribadi yang tahan uji ketika menghadapi ujian persoalan dalam hidup saudara, ya. Ini maksud Tuhan mengapa dikatakan kebaikan apa yang kita alami ketika kita menghadapi ujian terus-menerus tidak selesai-selesai. Tuhan inginkan apa? Sebagai pribadi yang kuat, bukan pribadi yang lemah. Karena apa? Dihantam terus dengan kata berbagai-bagai itu kan setiap hari tidak berhenti, sudah, ya. Ketika kita terus dihantam, dihajar terus, akan membuat apa? Pribadi kita menjadi satu pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat, tidak menjadi satu pribadi yang cengeng, tidak menjadi satu pribadi yang lemah. Ini tujuannya. Ada kebaikan yang kita alami. Apa? Pribadi yang kuat ketika kita menghadapi semua. Ini maksud Tuhan. Supaya jangan menjadi pribadi yang cengeng, menjadi pribadi yang lemah. Jadi kebaikan yang pertama, saudara, engkau akan menjadi satu pribadi yang kuat ketika masalah kehidupan terjadi dalam hidup anak Tuhan hari-hari ini. Anak Tuhan itu akan semakin kuat, tujuan Tuhan. Nah, yang kedua menjadi apa, saudara? Ya, kebaikan apa yang kita alami? Yang pertama adalah menjadi satu pribadi yang kuat. Yang kedua dikatakan bahwa sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan berbuah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna
dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, kebaikan apa yang kedua yang akan kita peroleh ketika kita dikatakan hidup dalam masa-masa hari ini, dalam krisis? Kebaikan yang kedua adalah akan menimbulkan apa? Kemurnian hati, saudara. Akan menjadi satu pribadi yang apa? Yang tekun untuk terus apa? Mencari Tuhan. Pribadi yang tekun, saudara. Yang tadinya tidak tekun untuk mungkin yang tadinya tidak tekun berdoa, setelah ada satu masalah pergumulan yang berat membuat kita semakin tekun cari Tuhan, ibadah, baca firman, berdoa, bahkan doa puasa, akan membuat kita semakin tekun, saudara. Ya, nah kesulitan masalah akan membuat apa? Pribadi kita akan tekun cari Tuhan. Ketika itu ada terjadi dalam hidup saudara, kebaikan apa? Yang tadinya tidak tekun akan membuat saudara siang malam berdoa kepada Tuhan, siang malam mencari Tuhan. Ya, yang tadinya mungkin nggak ada masalah, saudara, biasa-biasa saja. Tapi hari-hari ini kita lihat banyak orang mulai cari Tuhan, banyak orang mulai tekun untuk datang menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya, karena apa? Pandemi. Karena apa? Masalah ini yang membuat mereka apa? Pribadi yang tekun untuk apa? Untuk cari Tuhan. Ya. Karena ketika dia cari Tuhan, dia rindu bahwa masalahnya itu akan Tuhan selesaikan, saudara. Nah, ini loh kebaikan yang Tuhan ingin apa? Supaya itu terjadi di hidup saya, saudara. Jadi satu pribadi yang tekun untuk mencari Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ketika itu ada dalam saudara, seperti seorang janda, ya, ketika dia dalam Lukas 18, ketika dia ada persoalan masalah, akan membuat dia tekun untuk datang mencari Tuhan. Biarlah malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika ada masalah apapun juga, tetaplah engkau tekun cari Tuhan. Yang dulunya engkau tidak tekun, yang dulunya engkau asal-asalan, yang dulunya engkau aras-arasan cari Tuhan, dengan keadaan hari-hari ini pandemi, ya, akan membuat orang tekun cari Tuhan. Ya, inilah kesempatan yang Tuhan berikan. Ada kebaikan Tuhan di balik krisis hari-hari ini. Yang kedua adalah apa? Engkau akan tekun mencari Tuhan. Kebaikan itu. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, saya baca, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yang ketiga adalah dikatakan bahwa engkau akan menjadi satu pribadi yang dewasa. Artinya apa? Karakter Kristus akan terjadi dalam hidup saudara. Saudara, dengan adanya kesulitan, krisis yang terjadi hari-hari ini, akan kelihatan mana karakter Kristus, mana karakter anak Tuhan, itu akan kelihatan. Nah, ini loh maksud Tuhan. Tuhan akan memunculkan satu pribadi yang benar-benar menjadi seperti Yesus yang Tuhan inginkan. Ketika masalah itu ada, ketika krisis menimpa hidup Bapak Ibu Saudara malam hari ini, Tuhan akan lihat mana karakter Kristus. Apakah pribadi Yesus masih ada dalam hidup saudara? Ya, saudara, ketika kita menghadapi krisis apapun juga, Tuhan inginkan karakter Kristus nampak dalam hidup setiap anak Tuhan. Ada satu kebaikan yang Tuhan munculkan, saudara, supaya apa? Karakter Kristus yang dimunculkan, ya, seperti Yesus. Bagaimana Yesus ketika dia menghadapi satu kesulitan, waktu dia dicaci maki, waktu dia disalibkan, waktu dia direndahkan, waktu dia mengalami satu penderitaan, dia ditinggalkan, ya, bagaimana karakternya? Dia tetap rendah hati, dia tidak kecewa, dia tidak marah, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia tetap rendah hati, dia tetap kuat. Oleh karena itu, malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, kebaikan, kesulitan yang saudara alami akan mendatangkan kebaikan. Kebaikannya apa? Karakter Kristus ada dalam hidup saudara. Oleh karena itu, bersyukurlah kalau hari-hari ini, ya, mungkin kau menghadapi problem masalah dalam hidup saudara, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah apapun juga, ya, supaya apa? Karakter Kristus muncul dalam hidup saudara. Ini yang Tuhan cari. Jadi malam hari ini ada 3 kebaikan yang kita terima ketika kita menghadapi krisis hari-hari ini. Saya percaya dengan adanya krisis hari ini tentang virus pandemi akan mendapatkan kebaikan yang kita alami. Yang pertama adalah menjadi satu pribadi yang kuat,
engkau menjadi satu pribadi yang tekun cari Tuhan. Dan yang ketiga, karakter Kristus ada dalam hidup saudara. Semua baik, karena Tuhan punya rencana yang baik. Puji Tuhan, biarlah renungan singkat malam hari ini boleh memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita angkat pujian tadi yang terakhir ya, dari semula telah kau tetapkan. Terima kasih. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik. Kau jadikan hidupku berarti. Oh, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami percaya setiap apapun yang kami alami hari-hari ini, di masa yang sulit, masa yang sukar, biarlah kami boleh belajar bahwa di balik itu semua ada kebaikan yang kami alami, yaitu menjadi satu pribadi yang kuat, jadi satu pribadi yang tekun. Karakter Kristus terjadi di atas setiap kehidupan kami. Itu yang kau cari Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat firman yang sudah menegur kami, yang sudah memberkati kami Tuhan. Kami berdoa, menyerahkan Tuhan setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, bentengin dengan firman Allah, bentengin dengan darah Kristus, darah-Mu yang menudungi setiap umat Tuhan malam hari ini, sehingga virus corona tidak menyentuh setiap umat-Mu, karena perlindungan, ada penjagaan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman malam hari ini, yang sudah memberkati kami, yang sudah Tuhan memimpin kami malam hari ini. Engkau memberkati kami semua malam hari ini, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang sakit terima kesembuhan malam hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas firman malam hari ini. Kami serahkan segala doa dan permohonan ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.